Oke teman-teman, masih di 92,1 FM Raga Bahasa, bukan hanya sekedar radio. Oke teman-teman, masih bersama gue Fatih di sini. Di sini gue bakal menemani kalian dengan beberapa menit ke depan, yaitu tentang mengulas-ngulas materi yang kemarin dari kelompok 1 yang berjudul Sistem Komunikasi. Gimana nih teman-teman kabarnya? Sehat-sehat aja kan yang di luar sana? Apalagi sekarang udah akhir-akhir Ramadan ya teman-teman ya. Cuaca udah mulai gak bersahabat, apalagi orang-orang di luar juga gak bersahabat. Ada yang udah beli baju lebaran, bikin sedih aja ya teman-teman ya. Ini kita belum beli baju lebaran. Semoga kita sampai akhir dikuatin ya puasanya teman-teman ya, oleh Allah, amin. Oke lanjut teman-teman, di sini gue bakal mengulas materi dari kelompok 1 yang berjudul Sistem Komunikasi. Langsung saja teman-teman ya. Jadi apa sih pengertian radio sebagai alat komunikasi? Radio komunikasi merupakan salah satu teknologi komunikasi tertua yang masih digunakan secara luas hingga saat ini sejak pertama kali ditemukan oleh Guglielmo Marconi pada akhir abad ke-19. Radio komunikasi telah berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari berbagai sistem telekomunikasi modern, termasuk telepon seluler. Menurut Heiklin, radio komunikasi merupakan radio communication refers to wireless transmission and reception of signals, usually for audio, data, and control purpose. Atau radio komunikasi mengacu pada transmisi dan penerimaan sinyal secara nirkabel yang biasanya digunakan untuk keperluan suara, data, dan kontrol. Selanjutnya, jadi radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lain tanpa memerlukan media fisik. Secara lebih luas, komunikasi radio dapat melibatkan berbagai teknologi seperti komunikasi analog dan digital, serta berbagai metode modulasi yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi transmisi data. Jadi bisa disimpulkan bahwa radio komunikasi adalah metode komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik dalam spektrum radio untuk mentransmisikan informasi. Selanjutnya nih teman-teman, radio komunikasi di Indonesia. Jadi sejarah radio komunikasi di Indonesia yaitu perkembangan awal radio di Indonesia. Radio pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada masa kolonial Belanda pada tahun 1923. Pemerintah Belanda mendirikan Nederlands Indisch Radio Omroep Maatschappij atau NIROM sebagai stasiun radio resmi pertama di Hindia Belanda. Selain NIROM, beberapa stasiun radio swasta seperti Batavia Radio Vereniging atau bisa disebut BRV pada tahun 1925 dan Solose Radio Vereniging atau SRV pada tahun 1933 juga mulai bermunculan. SRV didirikan oleh Mangkunegara yang ketujuh dan Insinyur Sarsito Mangunkusumo sebagai pelopor. Radio yang dikelola oleh pribumi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945, semua stasiun radio swasta diambil alih oleh Jepang dan dijadikan alat propaganda. Selanjutnya, ada radio komunikasi di Indonesia, yaitu Organisasi Radio Komunikasi di Indonesia. Yang pertama ada Radio Republik Indonesia atau bisa disebut RRI. Teman-teman tahu kan RRI, pasti sering lihat dong teman-teman mah. Jadi, RRI merupakan lembaga penyiaran publik yang bertanggung jawab dalam menyajikan siaran berita, hiburan, dan edukasi dengan perkembangan teknologi. RRI kini juga hadir dalam format digital dan siaran streaming untuk menjangkau pendengar di seluruh dunia. Selain RRI, ada Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI. RAPI didirikan pada 10 November 1980 dan bertujuan membantu pemerintah dalam pengawasan serta pembinaan terhadap komunikasi radio antar penduduk.
Anggota RAPI menggunakan perangkat radio untuk komunikasi antar warga dalam berbagai kegiatan sosial dan kebencanaan. Oke sobat lovers, mungkin itu simpulan-simpulan dari kelompok 1 dari 92,1 FM Raga Bahasa. Oke teman-teman, gimana kabarnya nih? Apakah udah tidur teman-teman? Belum kan? Mungkin itu yang bisa Bang Patis sampaikan. Kita kembali di siaran berikutnya. See you next time.